dengan harapan bahwa peluncuran terhadap pernyataan tim TP3 terhadap 6 laskar itu ada tanggapan. Tetapi sampai hari ini kita lihat bahwa dari penguasa tidak ada tanggapan, dan maka tim memutuskan untuk menuntaskan pembuatan terhadap buku putih. Buku putih pun juga bukan berarti sampai di situ. Apabila tetap tidak ada tanggapan, maka mungkin tim akan melakukan satu langkah-langkah lebih lanjut. Dan sebelum peluncuran terhadap penulisan buku putih, akan dilakukan pembacaan beberapa petisi. Hari ini adalah pembacaan petisi pertama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, dan kami persilahkan untuk Bapak Marwan Batubara untuk membacakan petisi tersebut sebelum nanti ada komentar atau tambahan dari para tokoh yang hadir. Kami silakan pada Bapak Marwan Batubara, Dr. Marwan Batubara. Terima kasih Pak Mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, petisi rakyat untuk penuntasan peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara. Proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas 6 warga sipil Laskar FPI yang terjadi pada 6 dan 7 Desember 2020 masih jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Mencermati sikap pemerintah dan sikap Komnas HAM Republik Indonesia, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik. Oleh karena itu, kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, sehingga merupakan pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan sistematik ini didasarkan pada prakondisi operasi kontra propaganda oleh pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba, dan belah bambu di antara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan. Aparat negara diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat melalui kebijakan yang keji, bengis, dan di luar batas kemanusiaan yang berujung pada hilangnya nyawa 6 Laskar FPI pada 7 Desember 2020. Berdasarkan kesaksian dari pengurus FPI, Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. Karena itu, banyak pihak, termasuk tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3, 6 Laskar FPI, meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang direncanakan sebelumnya. TP3 menilai, apapun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan sehingga wajar disebut sebagai extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam
penegakan hukum dan keadilan, sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu, TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan 6 Laskar FPI tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. Dengan status sebagai pelanggaran HAM berat, maka pembunuhan 6 Laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma tahun 1998 dan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Karena itu, proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sampai saat ini, pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI. Bahkan, pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Tuntutan. Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar nama-nama pelaku pembunuhan 6 anggota Laskar FPI yang dilaporkan oleh Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera diumumkan. Kedua, menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggung jawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Ketiga, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri sehingga proses hukum kasus pembunuhan 6 Laskar FPI dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan berkeadilan. 4. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk membentuk panitia khusus atau pansus guna menyelidiki kasus pembunuhan dan pembantaian 6 Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan. 5. Mendukung tim advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Geneva, serta mendesak kedua lembaga internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian 6 Laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan tim advokasi tersebut. 6. Menuntut negara bertanggung jawab kepada para korban dan keluarganya sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam bentuk memberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran. B. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dengan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan 6 korban. C. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta-merta
untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup. D. Memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. E. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labeling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang. 7. Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi atau ganti rugi oleh pelaku kepada para korban dan keluarganya sesuai dengan pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan petisi rakyat ini demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI. Jakarta, 1 Februari 2021. Kami yang menandatangani petisi rakyat yang terdiri dari inisiator tergabung dalam TP3 dan sudah ada ratusan tokoh-tokoh di seluruh Indonesia yang menyatakan mendukung petisi ini yang nanti akan kami sebar melalui internet. Sampai saat ini sudah ada sekitar 131 pendukung dan inisiatornya adalah 23 orang sebagaimana yang sudah kami sampaikan hari Senin yang lalu dalam pernyataan sikap. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak akan menambah apapun, cuma menyampaikan satu hal, bahwa selama di tengah anak bangsa masih ada yang sadar, ada yang berani, katakanlah membicarakan, membela secara tegas dan jelas, bahkan berani mengambil baik. Jawabnya sekarang. Jadi saudara sekalian, saya ulangi ya, saya setuju yang dibacakan Pak Marwan, memang itu merupakan gabungan dari masukan teman-teman yang lebih ahli dari saya. Tapi saya akan mencatat di dalam sejarah atau tarikh bangsa-bangsa, yang namanya kezaliman itu sudah mengandung dalam dirinya itu sebuah sebuah kelemahan yang melekat gitu, yang akan menghancurkan. Nah, memang masalahnya lambat atau cepat gitu. Yang tahu itu hanya Allah SWT. Tapi saya yakin selama di tengah anak bangsa masih ada yang care, ada yang mengambil perhatian, ada yang masih sholat malam, ada yang masih betul-betul bekerja keras untuk ini, semuanya insya Allah langit akan membela keadilan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi yang saya ingin sampaikan kepada para wartawan dan masyarakat Indonesia umumnya, kami telah mendatangi, bersilaturahim dan mewawancarai keluarga 6 korban di peristiwa tanggal 7 Desember tahun 2020 di kilometer 50 tol Jakarta Cikarang. Dari 6 orang, keluarganya itu 3 orang itu janda dan 3 orang masih ada bapak dan ibu. Orang janda itu pekerjaannya pertama menjual nasi setiap hari. Hasil potoknya adalah 500.000. Yang kedua kerjanya menjual goreng-gorengan
hasil kotornya setiap hari itu 400.000. Janda yang ketiga adalah menjadi babysitter, menjaga bayi anak orang. Dan itu juga yang diterima adalah sekitar 700.000 sebulan. Ketiga bapak daripada 6 korban selain 3 janda. Yang pertama adalah pekerjaan serabutan. Yang kedua adalah sebagai penjual batu akik. Dan yang ketiga sebagai tukang bangunan. Sehingga dengan begitu maka dari situ kita lihat bagaimana komposisi keluarga itu, sehingga kalau ada tuduhan bahwa mereka mempunyai senjata dan kemudian melakukan tindakan teror, sesuatu yang unlogis, sesuatu yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Bahkan satu keluarga yang kami datangi rupanya layak sebagai rumah sarang burung yang itu ukurannya 1,5 kali 2 meter. Inilah yang kami ingin himbau kepada penguasa, pemerintah, Komnas HAM, penegakan hukum untuk betul-betul menggunakan nurani agar supaya tidak akan terjadi gelombang yang lebih dahsyat lagi daripada sekarang di dalam melakukan tekanan kepada masyarakat ataupun juga feedback atau serangan balik kepada pemerintah. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman wartawan, beberapa hal yang tidak tercantum di dalam petisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek ini dulu. Ini. Mungkin Pak Edi dulu, tambah silakan. Habis. Ya, habis ini. Oke. Baik, di tapak dalam webinar Pak Kiai Haji Dr. Muhyiddin sudah untuk menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat bahwa pemerintah tidak punya baik kepada bangsa dan rakyat, maka tidak memiliki rasa sense of crisis terhadap pemberitaan yang dialami oleh anak bangsa tercinta. Oleh karena itu sekali lagi kami menegaskan tuntutan kami agar semua pihak bersama dan DPR supaya dengar cerita dan petisi kami sehingga kita akan terbebas dari problem ujian musibah telah akan menimpa bangsa Indonesia, baik yang melakukan kezaliman atau yang melihat kezaliman tersebut. Seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Jadi fitnah, musibah, bencana alam itu akan menimpa kamu, menimpa umat manusia secara umum, baik yang berdosa atau yang tidak berdosa, yang salah tidak salah, karena banyaknya masyarakat yang tidak melihat kemunkaran tersebut. Oleh karena itu, petisi ini bahwa kami kita bangsa dan rakyat Indonesia, kami berkewajiban secara moral untuk mengingatkan mereka, terutama penguasa, agar kita terhindar dari bahaya dan musibah. Pandemi COVID-19 sampai saat ini kurvanya masih tinggi, itu pun harus dijadikan sebagai peringatan bagi semua, terutama bagi para penguasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami ke ada apa yang
kami persilakan, tapi mungkin waktunya pendek sekali supaya bisa wartawan bisa menyampaikan pertanyaannya. Kepada Bapak Edi Mulyadi mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Bapak yang saya hormati, petisi ini ditujukan terutama kepada pemerintah. Terutama sekali dalam pasal-pasal pertama itu disebutkan pada Presiden Republik Indonesia. Dulu ketika Umar ibn Khattab menjadi khalifah, beliau memerintahkan jalan yang berlubang. Bukan begitu. Beliau sangat khawatir kalau sampai ada jalan berlubang di luar Madinah, kemudian ada keledai yang lewat dan terperosok kakinya patah. Beliau takut sekali nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini belum terjadi kalau sampai ada keledai terperosok di lubang jalanan, kemudian kakinya patah, beliau sangat takut dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Hari ini ada 6 nyawa anak muda dirampas secara paksa, sadis, kejam, dan biadab oleh aparat negara. Karenanya TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, sungguh-sungguh menuntut kepada kepala negara, Presiden Joko Widodo, untuk bisa bertindak adil, menegakkan kebenaran, apalagi dia oleh sebagian pendukungnya disebut mirip Umar ibn Khattab. Jangan lupa ya, pendukungnya ada menyebut mirip Utsman bin Affan, ada yang menyebut mirip Abu Bakar As-Siddiq, ada yang menyebut mirip Umar bin Khattab. Masya Allah, luar biasa. Jadi kepada Presiden Republik Indonesia, buktikan julukan-julukan yang diberikan oleh sebagian pendukung Anda bahwa Anda memang mirip Umar ibn Khattab. Takutlah Anda, Mas Jokowi, kepada pertanggungjawaban yang harus Anda berikan pada Allah di akhirat tadi atas hilangnya secara paksa 6 nyawa anak muda ini oleh aparat negara. Terima kasih, dari saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Profesor Firdaus untuk menyampaikan bentar saja, 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada hari ini bagi kita merupakan satu panggilan sejarah, karena peristiwa tragedi ini mengajak kita semua yang hadir maupun yang mendengar dan seluruh rakyat Indonesia bahwa kita punya kewajiban untuk menegakkan nilai-nilai universalitas kita, konstitusi negara kita, kemanusiaan. Ini tidak mungkin tegak kalau tidak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama kemudian mengingatkan bahwa tragedi tewasnya 6 anak muda putra dari bangsa Indonesia yang mereka juga sebenarnya memiliki masa depan sama dengan anak muda yang lainnya, tetapi kemudian terjadi tragedi pembunuhan yang demikian kejam, demikian tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itu kami minta betul pada seluruh stakeholder untuk mempercepat proses penegakan kemanusiaan ini dengan adil, sebagaimana sila yang kedua, pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menjadi kewajiban kita, hutang pemerintah, dan hutang kita semua. Oleh karena itu, ini harus kita dorong dan kita minta, mendesak kepada mereka yang berkompeten, yang memiliki kewajiban penegak hukum, agar segera diproses persoalan ini seadil-adilnya, tegaknya hak-hak kemanusiaan sesuai dengan konstitusi negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin nanti bagi Bapak-Bapak dan yang lain, nanti kita beri kesempatan untuk menjawab. Mungkin ada pertanyaan dari media, kami persilakan untuk tim media untuk menanyakan sesuatu. Kami beri kesempatan untuk pertama 3 orang. Ada? Pak Taufik, mau dipersilakan yang online?
Ya, sementara kami silakan Mbak Neno untuk mungkin tadi tambahkan dari apa disampaikan Pak Abdullah tadi. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, majelis yang mulia dari TP3 yang bekerja keras tentu saja untuk membuahkan petisi yang ingin sekali didengar dan ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga DPR RI. Secara nurani sebetulnya kami ya dari kaum perempuan ya, kaum ibu, ketika pertemuan lalu kami mengatakan bahwa ini adalah persoalan anak-anak kami, sehingga kami kaum ibu ya apapun saja kami rela berdiri di depan untuk anak-anak kami, begitu. Dalam artian ini anak-anak bangsa, di mana setiap ibu ya jika ditanyakan pasti mereka akan memiliki hati yang sama dengan hati yang saya wakili. Jadi ini ketika saya berbicara ini, saya yakin sekali ada jutaan ibu yang ikut mengangguk setuju bahwa kita ingin sekali Presiden dan DPR mendengar ya petisi ini, sebab ini adalah petisi yang diungkapkan dari hati, tapi bukan untuk sampai ke kepala. Petisi ini dari hati, ingin diterima oleh hati. Hati yang ingin bicara ini ya memohon ya dengan sangat. Nah, tambahan dari saya adalah secara pribadi ya menghimbau ya pada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk mengakses ke saluran-saluran informasi dan bersegera untuk kita turut ya serta-merta bersama-sama kita mendorong laju jalannya petisi rakyat ini. Ya, saya kira ada ada berapa banyak para perempuan dan ibu yang dapat ikut mendukung ya petisi rakyat ini. Itu himbauan yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas. Ada Pak Taufik dari ya, hampir silakan. Pak Ferry. Bapak Ferry. Hampir silakan Bapak Ferry. Kami silakan yang sudah siap. Itu ada ada Pak Samsur Arif, ada Ibu Nurjati Akma kayaknya. Itu. Kami silakan Bu Dr. Nurjati Akma. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Masih ada tokoh yang mau memikirkan 6 orang syuhada kita yang hampir hilang beritanya. Jadi oleh karena itu, apa yang telah dibacakan, isi yang kita buat Dr. Amin Rais, ini harus didukung oleh seluruh. Karena inilah suara rakyat yang sebenarnya. Yang sampai hari ini, detik ini, pemerintah mengabaikan. Bahkan hasil dari Komnas HAM, yang pertamanya sudah bagus, kemudian yang kedua dan ketiga itu begitu saja. Bahkan dikatakan, 2 orang anak itu malah mengatakan baku tembak. Kami sebagai orang tua dari anak-anak tersebut, sangat-sangat mendukung. Dan kami meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar petisi ini didengungkan dan Presiden dengan aparatnya segera lakukan apa yang kami minta. Usut tuntas siapa dalangnya, siapa pelakunya. Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak berdosa. Mereka hanya mengawal orang tua yang disayanginya. Mereka tidak punya pistol, mereka tidak punya senjata. Bahkan menurut penelitian,
Mereka dibunuhnya dengan disiksa. Ini sudah keterlaluan, pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu tuntutan kita ini harus terus kita dengung-dengungkan. Dan di belakang saya banyak sekali ibu-ibu dan emak-emak ikut mendengarkan hari ini, mereka ikut di dalam daring hari ini. Mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh pemerintah dan penguasa bahwa ini adalah suara kami. Dan bersyukurlah kita dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Profesor Dr. Amin Rais tetap sehat karena beliaulah yang masih menyuarakan hati rakyat sehingga kita saat ini berkumpul. Dan saya mengucapkan terima kasih dan berdoa mudah-mudahan Pak Amin dan semua yang ikut mensepakati petisi ini kiranya bisa diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk melihat bahwa anak-anak kami dan benar akan ditemukan siapa pelakunya, siapa pembunuhnya, siapa dalangnya, dan semua harus dihukum seberat-beratnya dan tidak boleh terulang kembali. Terima kasih, saya yakin Allah akan memperhatikan ini dan Allah marah dan murka dengan terjadinya musibah bertubi-tubi karena kezaliman sudah terjadi di mana-mana. Kezaliman sudah merajalela, kejujuran tidak ada lagi. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu 1-2 yang di Zoom, kami persilahkan untuk Bapak Dr. Adnan Wirawan mungkin menjelaskan petisi ini dari sisi hukum itu seperti apa. Mungkin banyak yang perlu mendengar. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya suara saya ya? Kurang? Hah? Kurang. Sekarang gimana? Sekarang ketutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petisi ini dimaksudkan adalah sebagai tuntutan kepada pemerintah, ditujukan kepada pemerintah. Dan tuntutannya adalah untuk membentuk. Karena sikap kami adalah seperti ini. Sementara sejauh ini kami beranggapan pemerintah itu menunjukkan sikap unwilling dan unable, ya, tidak bersedia dan tidak mampu untuk menuntaskan perkara pembunuhan yang kami nilai sebagai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat itu salah satu unsurnya adalah bila dilakukan secara sistematik. Penelitian kami TP3, kami telah melakukan penelitian yang menunjukkan bukti-bukti awal sebagai telah dilakukannya perbuatan secara sistematik oleh aparat, antara lain adalah kampanye-kampanye, penurunan baliho dan sebagainya. Itu pembuntutan, itu adalah semua adalah rangkaian perbuatan sistematik yang jelas-jelas memenuhi unsur sebagai pelanggaran HAM berat. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa, ini pelanggaran HAM berat. Beberapa kali kami mengamati bahwa Komnas HAM berpendapat bahwa ini pelanggaran HAM biasa. Tidak, karena ini menurut kami adalah pelanggaran HAM berat. Apabila dalam batas waktu yang telah kami tentukan, pemerintah tetap bersikap unwilling, ya, dan unable untuk menuntaskan perkara ini, maka kami akan mendesak pada forum-forum adjudikasi internasional untuk melakukan penyelidikannya di Indonesia atas peristiwa ini. Itu saja. Jadi kalau tadi ada yang kita perhatikan, ada yang bertanya goalnya apa? Goalnya adalah tuntutan keadilan bahwa yang dilakukan ini adalah merupakan pelanggaran HAM berat yang telah dilakukannya secara sistematik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat ada Jenderal Purnawirawan Bapak Sunarko, mantan petinggi di Kopassus, mungkin mau menyampaikan 1-2 menit. Masih ada Pak Krismanto. Kami silakan Pak Krismanto. Pak Krismanto. Mana? Pauzan.
Oh ya, Pak Ibrahim Arsyad. Mau bicara Pak Ibrahim? Krismanto sudah siap? Ya, silakan Pak Krismanto. Kami silakan. Saya mau tutup aja Pak. Mohon maaf yang perjalanan. Satriaman. Ada lagi? Bapak Ujang? Baik, sebelum saya kembalikan kepada Bapak Dr. Marwan, mungkin ada pertanyaan dari teman media? Ya, Pak, silakan Pak Marwan Batubara. Terima kasih Pak Mursalin. Ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk teman-teman yang berkenan mendukung petisi ini dan membantu menyebarkan agar mendapat dukungan ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu, harapan kita malah jutaan, maka silakan dilihat ada link yang sudah di-upload di chat. Ya, tapi paralel nanti kami juga akan menyebar link dukungan itu bisa diberikan di mana, insya Allah. Kemudian yang kedua, kami perlu menyampaikan tadi Pak Mursalin juga sudah menyebut tentang Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko ya. Jadi selamat datang Pak. Jadi kami informasikan pada acara ini bahwa ada sekitar 10-an Purnawirawan Jenderal TNI yang bergabung dalam petisi ini ya. Jadi bukan cuma 1-2 ya, antara lain itu ada Pak Letjen TNI Purnawirawan Sarwan Hamid, Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, dan seterusnya. Jadi itu ada sekitar 10-an Purnawirawan TNI. Kemudian ada puluhan profesor. Ya, puluhan profesor juga bergabung dan ini termasuk yang dari luar Jakarta. Lalu ada kiai, antara lain itu adalah Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i. Kemudian ada aktivis atau orang yang saya kira sangat kita apresiasi penyikapannya terhadap perjuangan HAM maupun masalah politik nasional, yaitu antara lain Rocky Gerung ya, ikut bergabung dalam petisi ini. Kemudian juga Natalius Pigai yang sekarang saya kira sedang banyak dibicarakan, sudah dihina oleh cukup banyak orang, salah satunya itu sudah digugat ke aparat penegak hukum. Dan banyak lagi sebetulnya, ada juga ormas, antara lain itu ormasnya Persis, kemudian Wanita Islam, Al-Irsyad dan seterusnya. Jadi saya kira dengan mengumumkan ini, kita berharap sebetulnya banyak lagi dukungan rakyat untuk bagaimana supaya petisi ini mendapat dukungan. Tadi target kita bisa jutaan, tapi yang lebih penting adalah supaya Presiden Joko Widodo itu memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan ini. Kemudian juga DPR RI kita berharap supaya segera membentuk pansus. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, kami sampaikan bahwa kami dari TP3 seperti diarahkan juga, kita sepakati ya, Pak Amin sudah menyampaikan bahwa kita akan minta waktu bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, langsung kita tunggu nanti waktu, tanggal ya, di mana ya, kita berharap di istana. Ya. Jadi untuk itu nanti segera petisi ini kita kirimkan sambil kita melalui protokol istana, berharap supaya bisa diatur nanti kapan kami bisa diterima oleh Presiden. Jadi ini bukan main-main,
bagi kami ya, kecuali kalau Presiden menganggap ini tidak penting. Tapi kami ingatkan bahwa nanti ini rakyat akan terus bersuara supaya Presiden mulai sekarang itu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat ini. Saya kira itu mungkin 3 hal, Pak. Oh ya, ada tambahan. Jadi sekalian, jadi kira-kira skenario itu kita minta waktu kepada Presiden Jokowi di istananya, di resmi ya. Kemudian misalnya kita 1 bis cukup, ya, kursi di sana cukup banyak ya. Kemudian kita minta waktu cukup 25 menit. Ya. Jadi kan sok sibuk dia, jadi 25 menit saja cukup ya. Kita ini lantas jadi confident ya, jadi ya gagah lah gitu. Kan kalau begini aja ini cuma yang pertama media mainstream nggak bakalan memuat gitu. Kemudian ini pun juga ada pro kontra di berbagai kalangan gitu. Tapi saya kira kita masuk ke the excess of power, yaitu ya pusatnya di situ, di istana itu kita datangi ya dengan confident, dengan gagah, maksud baik ya. Pak Jokowi ini loh kami mewakili sebagian besar rakyat, tolong dituntaskan. Jadi dalam negeri tahu, luar negeri tahu, supaya kita nggak sia-sia ya. Jadi juga insya Allah kalau memang diterima, kita lantas minta waktu ke semua wartawan internasional di Jakarta ya, itu supaya juga ikut meliput ini ya. Jadi insya Allah seperti Marwan katakan tadi, ini ide bagus ya, supaya tidak yang ada sekarang di kursi ini ditambah berapa lagi, kita minta waktu. Jadi kita gagah ya, kita on equal footing, kita sama, duduk sama, bersama tinggi dengan presiden itu, kita rakyat. Jadi jangan merasa kita kecil, jangan ya. Memangnya siapa dia? Karena dia juga siapa kita ini ya, sama-sama ya. Saya kira itu, yang lain buat terus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ingin saya sampaikan, himbauan ini bukan hanya untuk rakyat Indonesia yang di Indonesia saja. Saya berharap seluruh dunia, di mana saja negeri, anak negeri yang cinta negeri ini, tegaknya keadilan, tolong suarakan ini. Anda punya channel, Anda punya hubungan jaringan, tolong dipakai untuk bagaimana keadilan ini bisa diungkap, bisa diselidiki dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan insya Allah sampai nanti ke dunia internasional atau pengadilan internasional. Yang kedua, ya kalau kejahatan ini kita diam saja, berarti nanti pelaku-pelaku kejahatan ini merasa nyaman dan ini bisa berbahaya, akan melakukan bisa kejahatan yang sama dan bisa menimpa siapa saja. Maka mari kita suarakan supaya kejahatan ini berhenti, bahwa kita semua menolaknya, sehingga ini bisa menjadi alat penekan kepada mereka yang melakukan untuk takut sehingga tidak melakukan kembali. Jangan sampai ini terulang kembali kepada anak negeri ini. Yang ketiga, kami berharap mari kita berdoa mengangkat tangan di tengah malam, di setiap habis ibadah. Mudah-mudahan negeri ini cepat Allah selesaikan keadilan yang sudah begitu porak-poranda negeri ini. Ya, minimal kita berdoa. Mudah-mudahan Allah turunkan doanya, Allah kabulkan doa kita, Allah turun pertolongannya. Insya Allah negeri kita ini bisa tegak keadilan, kezaliman bisa runtuh. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon Bapak Kiai Haji Dr. Bukhari Muslim untuk memimpin doa penutup pada acara kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tundukkan hati sejak pada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita azamkan mendapat ijabah dari Allah untuk menyelesaikan apa yang kita harapkan inginkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Wa salawatullahi wa salamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Fa ya qadi al hajat, Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'imah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma inna nas'aluka al huda والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلقه وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.